Shalom dan selamat sore. Bertemu di dalam program yang sungguh membangun, channel yang sungguh membangun, channel Siraman Kalbu Sore di hari Jumat 4 September 2020. Sebentar kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Boleh bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Biarlah kiranya melalui perenungan kami akan kebenaran firman Tuhan ini mampukan kami berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Memahami panggilan yang Tuhan nyatakan kepada kami pribadi lepas pribadi di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita di sore hari ini diambil dari Roma 10, dimulai dari ayatnya yang ke-15 bagian B sampai kepada ayatnya yang ke-21. Demikian dikatakan. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, pemberitaan firman Tuhan di sore hari ini menyampaikan kepada kita tentang kabar baik yang telah diberitakan dan telah disampaikan. Betapa kabar baik yang sungguh dinanti-nantikan oleh setiap orang. Tentu kita akan bertanya, apa itu kabar baik atau yang biasa kita katakan Injil? Kabar baik tentu adalah kabar yang beritanya berisi tentang kebaikan. Kebaikan seperti apa yang diceritakan di dalam kabar baik itu? Berita mengenai kehidupan, berita mengenai pengajaran, berita mengenai kematian dan bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian untuk keselamatan manusia. Kata kunci dari kabar baik itu adalah jaminan keselamatan umat manusia melalui Yesus Kristus. Tentu inilah kabar baik itu. Jikalau dia dikatakan kabar baik, sudah tentu dia akan diresponi dan diterima dengan baik. Oleh karena itu, dia menjadi suatu panggilan yang senantiasa harus kita beritakan. Mengapa dia menjadi sesuatu yang harus diberitakan? Di ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Tidak semua orang menerima kabar baik itu. Secara spesifik, nats firman Tuhan ini menunjuk kepada bangsa Israel yang belum menerima kabar baik itu. Secara langsung firman Tuhan ini menunjuk kepada bangsa Israel yang hingga pada saat ini masih menolak Yesus Kristus, masih menolak keselamatan yang dibawa melalui Yesus Kristus. Tentu oleh karena ada sebagian pihak yang masih menolak kabar baik itu,
maka kita harus memberitakan kabar baik itu. Karena ada sebagian pihak yang masih menolak pemberitaan kabar baik itu, maka kita terpanggil, orang-orang yang sudah menerima dan mendengar kabar baik itu, memberitakan kepada mereka. Tentu juga firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, bukan hanya mengacu kepada bangsa Israel semata, tetapi juga mengacu kepada orang-orang yang masih mengeraskan hatinya untuk menerima kabar baik. Orang-orang yang masih mengeraskan hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menolak pemberitaan kabar baik itu. Tentu akan muncul pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang menolak kabar baik itu sendiri? Bagaimana kita mampu memberitakan kabar baik itu kalau mereka masih mengeraskan hati mereka? Di ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kabar baik haruslah senantiasa diberitakan, kabar baik haruslah senantiasa diperdengarkan. Itulah cara kita memberitakan kabar baik. Dan kita haruslah terpanggil untuk memberitakan kabar baik itu. Firman Tuhan ini mengajak kita, bagaimana kita setiap orang-orang yang sudah menerima kabar baik itu, meresponi kabar baik itu di dalam iman kita, haruslah terpanggil menjadi pemberita kabar baik itu. Menjadi pemberita kabar baik kepada siapa saja, menjadi pemberita kabar baik di mana saja, menjadi pemberita kabar baik kapan saja, bahkan juga menjadi pemberita kabar baik melalui media apapun. Panggilan ini menjadi panggilan yang harus kita responi, bahwa kabar baik yang sudah diperdengarkan kepada kita bukanlah menjadi milik pribadi kita semata, tetapi menjadi hal yang harus dibagikan kepada semua orang. Sungguh kita bersyukur melalui program dan channel Siraman Kalbu sore ini, kita boleh melakukan panggilan kita itu menjadi pemberita kabar baik. Melalui Siraman Kalbu sore ini, kita terpanggil bagaimana kita mampu menyentuh setiap kalbu-kalbu, setiap orang yang belum tersentuh oleh kabar baik melalui pemberitaan kabar baik yang kita lakukan. Jemaat yang terkasih, para pendengar setia Siraman Kalbu sore ini, kita terpanggil secara pribadi menjadi pemberita kabar baik itu. Tentu pertanyaannya adalah, maukah kita meresponi panggilan itu dengan sungguh-sungguh menjadikan diri kita menjadi pemberita kabar baik itu? Sesungguhnya firman Tuhan ini menjadi panggilan undangan kepada kita, menjadi setiap pribadi, setiap kita menjadi pemberita kabar baik itu. Oleh karena itu, responi firman Tuhan ini dengan memberikan telinga kita untuk mendengarkan kabar baik itu, untuk mendengarkan panggilan Tuhan itu. Responi kebenaran firman Tuhan ini di dalam iman kita, di dalam komitmen kita yang mau terpanggil menjadi pemberita-pemberita kabar baik kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, dan melalui media apapun. Kiranya Tuhan memberkati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami menjadi pemberita kabar baik itu. Firman Tuhan ini memperlihatkan fakta yang sesungguhnya kepada kami, bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang belum menerima kabar baik itu. Oleh karena itu, biarlah kiranya kami mampu meresponi panggilan Tuhan ini dengan menjadikan diri kami sebagai pemberita-pemberita kabar baik itu kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan melalui media apa saja ya Tuhan. Biarlah kiranya kami berkomitmen ya Tuhan menjadi pemberita-pemberita kabar baik itu. Biarlah kiranya melalui panggilan ini kami mampu responi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.